Aidi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan bahwasanya sifat ma'aninya dan maknawinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin yaitu tentang sifat kalamnya Allah. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Akhraja mengeluarkan siapa At-Tabrani? Imam At-Tabrani Ani Bani Jabir, dari Ibnu Jabir anhu alaihi salatu wassalam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi. Jadi ini Nabi meriwayatkan tentang kisah Nabi Musa ketika dikalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Auha, sudah memberikan wahyu siapa Allah Subhanahu wa taala ila Musa alaihissalam, kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Ini sesungguhnya saya, kata Allah, ja'altu, menjadikan siapa saya, fika, di dalam dirimu, asra ta'ala fi sam'in, kepada 10.000 pendengaran. Jadi, waalaikumsalam, kehendaknya Allah itu, Nabi Musa itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar kalamnya Allah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sebesar atau sebanyak 10.000 pendengaran. Nah, itu baru pendengaran manusia itu mampu mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis ini. Lah, setelah diberi kelipat gandaan, ibaratnya itu kekuatan, ya, maksudnya itu kekuatan pendengaran sebanyak 10.000. Nah, 10.000 tingkat gitu. Hatta sami'at, sehingga bisa mendengar siapa Nabi Musa kalami, kepada ucapanku. Asrota ala filisanin, dan Nabi Musa itu diberi 10.000 lisan. Hatta ajab tani, sehingga bisa menjawab siapa engkau wahai Nabi Musa nih kepadaku. Jadi andaikan seseorang tuh dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sesuai dengan riwayat dari baginda Nabi ini, Nabi Musa itu diberi tingkatan yaitu 10.000 pendengaran. Nah, ibaratnya tuh begitu. Terus selain daripada itu, supaya bisa berkalam dengan Allah, Nabi Musanya itu, Allah beri Nabi Musa itu 10.000 lisan. Sehingga ketika dikalam itu bisa menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun nanti di belakang-belakang itu diterangkan bahwasanya karena hijab itu sudah dibuka oleh Allah. Nah, gitu loh ya. Kalau tidak begitu ya tidak telap juga. Gitu. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa saya, al-qadai, kepada kodok saya, Allah maksudnya. Jasa, supaya ibaratnya itu apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh Nabi Musa. Anallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalama, berkalam siapa Allah Musa kepada Nabi Musa, bimi'ati alfin, dengan 100.000, wa arba'ina, dan 40 apanya, arba'ina alfin 40.000 apanya, kalimatan, kalimatnya. Jadi di waktu Nabi Musa dikalam oleh Allah itu menerima sebanyak
140.000 kalimat. Wa makna, dan adapun maknanya, wa makna dalika, dan adapun makna maksudnya itu anahu, sesungguhnya Nabi Musa itu faham siapa Nabi Musa makna suatu makna yu'abbiru yang diberikan anhu dari Allah Subhanahu wa taala bihadil iddati, dengan inilah hitungan, bihasbi khasfil hijabi, dengan mempertimbangkan terbukanya hijab, la tabaidi fi sifati, bukan bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya begini, Nabi Musa itu dimampukan oleh Allah itu nanti bisa mampu berkalam sama Allah karena dikasih daripada 10.000 pendengaran. Nabi Musa mampu menjawab dari apa yang disampaikan Allah. Allah beri Nabi Musa itu 10.000 lisan, nah, lidah, nah, supaya nanti mampu untuk menjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus semuanya itu ya, yang antara Allah berkalam, Nabi Musa diberi kalam oleh Allah, dan sebaliknya itu Nabi Musa menerima sebanyak 140.000 kalimat. Nah, itu Nabi Musa diberi kemampuan oleh Allah dikarenakan sudah dilipat gandakan tentang pendengarannya 10.000 kali lipat, lisannya menjadi 10.000 kali lipat. Itu menjadikan ditakdir oleh Allah dia itu mampu untuk menerima yaitu sebanyak 140.000 kalimat, dan semuanya itu di luar gitu ya, di luar daripada sifat, bukan dari bagian sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gak mampu kalau ibaratnya itu menerima sifat kalamnya Allah, karena kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Dimampukan saja untuk bisa mendengar, dimampukan saja untuk bisa berkalam dengan Allah, itu bukan sifatnya Allah diberikan kepada Nabi Musa. Jangan sampai salah paham gitu. Oke, seperti pemahaman orang-orang yang nggak pas itu, bahwasanya seolah-olah perkiraan mereka itu Allah itu diberi sifatnya Allah Subhanahu wa taala, diberi bagian gitu. Lah, nanti pemahamannya, efeknya, kalau kalian memahaminya itu bahwa diberi bagian dari sifatnya Allah, seolah-olah nanti sifatnya Allah berkurang dikarenakan diberikan kepada Nabi Musa. Nah, gitu loh. Tahu banyak gini, kalau pemahamannya Pak Janis nanti bahwa itu sifatnya Allah, nah, tahu banyak Pak Janis umpama punya duit 10.000, nah nanti dikasihkan sama Pak Deseno 1.000, kan menjadi kurang duit 10.000 itu. Nah, supaya pemahamannya tidak begitu gitu, supaya bahwasanya itu di luar dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, antara sifat kalam dan sifat pendengaran yang didengar, bisa mendengarnya Nabi Musa alaihi salam. Jangan sampai kita berpikiran karena sebagian sifatnya Allah tadi diberikan kepada Nabi Musa, terus menjadikan sifat wajibnya Allah yang berupa kalam dan pendengaran tadi menjadi berkurang. Nah, itu maksudnya wa makna dalika annahu fahima makna yu'abbiru anhu biadil iddah bi kasfil hijab. Jadi cuman merupakan hijab olehnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Musa itu mendapatkan sebagian sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau yang dedel pemahamannya gitu, wah kalau sebagian sifatnya Allah dikasih berarti berkurang dong sifatnya Allah, lah kan gitu, kan rusak nanti jadinya. Nah, itu makanya di situ bihadil iddah itu bihasbil kasfil hijab, dengan mempertimbangkan dibukanya hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagian sifat
yang dimiliki sifat wajibnya Allah sebagian diberikan kepada Nabi Musa. Jangan berprasangka begitu maksudnya gitu loh ya. Itu bahwasanya sifat wajibnya Allah ya tetap sifat wajibnya Allah. Nabi Musa di kalam ya karena itu sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengurangi sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu maksudnya ya. Jangan sampai keliru maksudnya. Nah, kalau keliru nah, sudah repot ini jadinya ya. Akhirnya sifat wajibnya Allah berkurang. Loh, berarti kalamnya sudah dikasih Nabi Musa, berarti sifat kalamnya Allah kurang toh. Habis nah, begitu nanti jadinya. Supaya jangan begitu ya. Terus ini kisah setelah ibaratnya Nabi Musa dikasih kalam sama Allah. Waruya dan diriwayatkan anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ingda kudumihi, ketika pulangnya Nabi Musa minal munajati, dari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada siapa Nabi Musa itu yasuddu, membuntui atau menutup siapa Nabi Musa udunaihi, kepada kedua telinganya Nabi Musa. Ketika balik ya kan sudah nggak tahan dengar ucapan orang itu ya kan. Pokoknya saro dia mendengarkan karena sudah mendengarkan dari kalamnya zat yang paling mulia. Li Allah yasma, supaya tidak mendengar siapa Nabi Musa kalam al-khalqi kepada kalamnya makhluk. Ida soro, ketika menjadi siapa Nabi Musa, ida soro, ketika menjadi apa kalamal kholqi, ucapannya makhluk, ingdahu, di pendengarannya Nabi Musa, itu kakobihun, seperti kaakbahuma, seperti paling jelek-jeleknya sesuatu, yakunu yang ada apa ada itu min aswatil bahaimi, dari suaranya hewan, al mungkaroti, yang paling jelek. Nah ini makanya kita jangan heran Pak Tamrin umpama lagi balik suluk, entah suluk dari mana tidak tahu lah ya kan. Nah, apa suluk dalam kelambu, apa suluk dari mana, kan munajat betul tuh. Itu dengar ucapan muridnya Pak Janis manggil gitu, Pak Guru, rasanya tuh macam petir, nggak enak pokoknya. Nah, karena lagi setelah mendengar dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa begitu. Nah, apalagi kok ini mendengar kalamnya Allah. Pak Guru Tamrin loh, baru mendengar kalamnya ceweknya umpama ya kan, umpama kok boleh itu. Umpama, nanti bilang nah kalau umpama kok. Wah, itu mendengar kalam orang lain, itu ucapan orang lain itu udah diterima sama sekali. Nggak peduli dia. Apa masih enaklah tadi suara lembut tadi. Nah, itu. Nah, umpama. Ya kan? Kira-kira begitu Pak ya. Nah, itu gambarannya begitu. Jadi, setelah Nabi Musa itu dikalam sama Allah, mendengar ucapan makhluk itu begitu. Ya tahu banyak Pak Tamrin tadi yang terngiang-ngiang. Buya, gitu. Nah, kalau dia teringatnya Buya gitu. Lah kalau mendengar panggilannya Pak Mukhlis ya, Boyo lah gitu. Gak enak jadinya. Lah tak ubahnya begitulah. Ketika Nabi Musa dikalam oleh Allah, setelah ketika mendengar kalam dari makhluk. Bahasa Pak Tamrin ya itu. Asalnya dengar Buya, nah gitu. Nah, dengar orang lain manggil Boyo, nah itu beda jadinya. Nah, jadi seolah-olah mendengar orang jengkel nian gitu, dengar ucapan yaitu mendengar ucapan makhluk. Itu gambarannya begitu. Nah, karena setelah seperti itu falam yastati, maka tidak mampu mendengarkan siapa Nabi Musa, tidak mampu mendengarkan si ma'ahu, kepada mendengarkan ucapannya makhluk. Wah, jelek betul semuanya. Apapun itu yang didengar pokoknya terasa apa istilahnya, siksaan bagi dia. Nah, itu begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Ya kalau Pak Tamrin ya seolah-olah orang tuh curiga gitu kalau kamu dia kan gitu. Padahal enggak lah kan itu. Ya, karena saking itu tadi, saking baru mendengarkan sesuatu yang
Windu. Nah, ini itu. Bisa babima dengan sebab sesuatu dako yang merasakan siapa Nabi Musa minal ladati dari keenaannya, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati yaitu ladat la yuhato, yang tidak bisa meliputi biha dengan ladat atau keenaan tadi, ingda simai kalamiman, ketika mendengarkan ucapannya zat laisa, yang tidak ada siapa zat, tidak ada kamisli sepadan zat tersebut apa syai'un sesuatu. Jadi krono ya bahasanya tadi lah, umpama kok orang tuh bisa dibayangkan orang jatuh cinta setelah mendengar suara kekasihnya itu mas gitu, pokok 7 tahun 7 bulan ya kan, 7 minggu 7 hari 7 jam, pokoknya terasa indah betul. Tidak ada yang digubris selain dengan perdengaran mas tadi. Itu seperti kalau bangsa di Jambi ya bang kan itu. Karena mas dari Jawa itu kalau ke Jambi jadi abang. Itu masalahnya begitu. Itu bedanya kan itu. Wasara, dan menjadi siapa Nabi Musa, menjadi itu yasma'u bisa mendengar siapa Nabi Musa dabiban namlati kepada langkah-langkahnya semut, as-sauda yang hitam, as-sauda yang hitam fil laili di dalam malam hari, al-mutlimi yang gelap, mimasirati asyarata farasakhin, dari jarak tempuh 10 pos atau kurang lebih 8 berapa ya, 86 80 ya. Nah, kurang lebih 80 kilo semut berjalan, ya kan? Ada semut berjalan 80 kilo dari jarak dia, itu dia dengar jelas sekali. Itu Nabi Musa ketika sudah dikalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diberi kemampuan oleh Allah, dilipat gandakan menjadi 10.000 kali lipat tadi. Nah itu, pokoknya kalian jangan heran, andaikan kok kalian tuh ketemu orang-orang yang lagi istilahnya tuh nggak usah dikasih kalam sama Allah lah, orang-orang yang lagi wusul sama Allah, merasa dekat sama Allah, itu kalau kalian ketemu seolah-olah orang tuh sombong, ditegur sama Pak Lupi, umpama Pak Ismadi, umpama ya kan, lagi sudah wiridan di musola ini, saking khusyuknya wusul sama Allah, dipanggil Pak Lupi, nak dikasih berkat, kasih duit, tidak mau dah, tidak enak rasanya. Saking wusulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking enaknya. Ya kalau kita kan sombong nian lah ya kan. Tapi kalau Nabi Musa begitu tadi, itu gambarannya. Nah, supaya kalian paham loh, umpama gitu. Ya sama dengan Pak Tamrin tadi loh ya. Bang, enggak buya, yang umpama kan itu. Kalau manggil apa Pak Guru? Buya gitu ya. Nah, jadi kalau dengar buya itu, kalau orang lain yang manggil beda. Perasaan Pak Guru Tamrin boyo gitu, karena sudah dengar buya gitu tadi. Nah, nah itu gambarannya begitu. Maaf Pak Guru ya, apa untuk contoh ya biar seneng gitu kan. Lanjut ya gitu. Nah, jadi itu tuh seperti itu. Semut enggak ada tujuan itu. Tahu Pak Guru ya, kalau saya tuh ikhlas ya, enggak ada buka-buka aib orang, contoh yang mudah yang enak. Umpama kok kebetulan ya mohon maaf. Qolal mu'allif rahimahullah. Lah itu seperti itu gambarannya. Jadi itu yang perlu kalian tahu, bahwa kalau orang yang sama Allah itu diberi itu, Nabi Musa itu diberi 10.000 pendengaran, diberi 10.000 kalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi kemampuan. Dan ingat, tadi bukan bagian dari sifatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, tetapi memang hijab atau penutup itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka. Andai kan Allah tidak takdir diberi kemampuan itu,
maka kalau manusia biasa itu tentu akan pecah kepalanya. Dari telinganya, kepalanya itu diceritakan dalam kisah-kisah itu, maka akan pecah. Nah, lidah, ya kan, andaikan kak berkalam dengan Allah, ya itu akan keluh, membeku menjadi es dan pecah. Nah, membeku menjadi es dan pecah. Itu andaikan kok tidak dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Ya, karena sudah dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ibaratnya setelah menghadap sampai kepada Allah itu, ketika balik, ya kan, dengar apapun tuh tidak ada yang enak lagi beliau. Itu Nabi Musa alaihi salam. Bahkan jarak 80 kilo, andaikan kok ada semut itu berjalan, itu beliau tuh sampai bisa mendengarkan. Saking masih tengen bahasanya itu, masih berasarnya atau membekasnya dari sifat sama yang diberikan oleh terbukanya hijab pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa mendengar sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Nah, makanya karena ini kan apa istilahnya ya, apa bahasanya itu, sejarah lah ya kan, sejarah. Nah, maka kalian juga jangan heran kalau tetap ada saja manusia-manusia pilihan, kan, yang Allah beri kemampuan, walaupun tidak sekelas Nabi Musa tadi, tapi tetap ada saja yang Allah beri kemampuan yang semacam itu. Nah, itu ya. Pokoknya terkadang entah itu ada sesuatu yang besar, itu biasanya umumnya ya, kekasih-kekasih Allah yang dekat dengan Allah itu sudah menghimbau kepada masyarakat, entah 2 hari, 3 hari, atau seminggu sebelumnya, karena beliau sudah mendengar ya, ibaratnya tuh bocoran gitu loh. Nah, itu karena sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu tetap turun menurun hingga ke para bahasanya itu pewarisnya. Nah, maka tetap ada saja orang-orang itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan seperti itu. Nah, contoh banyak kisah-kisah ya, biasanya kalau ada musibah yang besar, itu pasti entah seminggu, entah 3 hari, entah 4 hari, paling cepat seminggu, paling lama seminggu sebelumnya, itu pasti ada kekasih-kekasih Allah yang diutus ke situ untuk memberi peringatan kepada hamba-hambanya Allah. Biasanya umumnya yang soleh-soleh. Nah, lah orang yang mata batinnya itu dibuka oleh Allah, tahu, cepat menghindari. Nah, itu begitu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itulah Nabi Musa alaihi salam. Selain telinganya itu ditutup karena ndak enak sekali mendengar apa tadi, mendengar apapun itu, mau ucapan makhluk, apapun yang berbunyi itu seolah-olah yaitu suara hewan yang paling jelek, yang paling dibenci. Nah, itu apapun itu, apalagi kok derap kuda ya, keledai ya, sedangkan semut berjalan sejauh 80 kilo sampai bisa mendengarkan. Karena itu tadi beliau sudah mendengarkan apa yang dari zat yang paling sebaik-baik zat, kalam yang sebaik-baik kalam. Qalal mu'allif rahimahullah. Wa qad asraqa. Nah, ini yang lebih mengherankan lagi. Ini tarikhnya sahihah ini ya. Wa qad asraqa, dan sudah benar-benar bercahaya, mencorong, bersinar. Apa wajahnya Nabi Musa bin nuri, dengan cahaya. Fama ra'ahu, maka tidak ada yang mampu melihathu kepada Nabi Musa, siapa ahadun, satu orang pun, illa ama, kecuali buta. Jadi ketika setelah bermunajat kepada Allah itu, siapapun yang ketemu Nabi Musa, karena wajahnya Nabi Musa itu sudah dikalam oleh Allah, wajahnya itu bercahaya, bersinar. Siapapun yang melihat wajah Nabi Musa pasti buta. Siapapun yang melihat wajahnya Nabi Musa pasti buta. Lah, izin disembuhkannya oleh Allah bagaimana?
Fakana maka ada siapa Nabi Musa itu yang yamsahu mengusap arroi kepada orang yang melihat wajahku kepada wajahnya mimma dari asal mula alaihi kepada wajahnya orang tersebut. Fayuratu maka mengembalikan siapa Allah alaihi kepada orang tersebut basarahu kepada penglihatannya orang yang melihat wajahnya Nabi Musa. Siapapun di waktu itu yang melihat wajahnya Nabi Musa pokoknya langsung buta. Kalau kok tidak diusap oleh Nabi Musa atas izin Allah, maka akan buta selama-lamanya. Nah, ketika diusap fatabarroko basaru maka akan baru bisa melihat. Sebab itu, ya kan? Itu kan banyak dalam kisahnya itu, beribu beratus. Ada riwayat beratus, ada riwayat beribu. Siapapun yang melihat wajahnya Nabi Musa pasti buta. Capek Nabi Musa gini-giniin terus sampai lecet tangannya. Sampai lecet itu entah iya tidak, tapi entah sokeh entah tidak itu seperti itu. Akhirnya apa? Solusinya, fatabarokoa maka lalu menutup, memakai topeng lah ya. Siapa Nabi Musa memberi cadar ya. Li Allah tadhaba supaya tidak hilang apa absarun nasi penglihatannya para manusia ingdaru yatihi ketika melihat Nabi Musa. Maka solusinya ya kan waktu itu karena saking capeknya ngusapin terus asal yang melihat buta cocoknya macam itu kok Pak Tamrin gitu kayak apa ya kan walal mu'alif rahimahullah. Oh, jangan. Mas, tidak guna. Aku udah usah Pak, nanti aku udah bisa melihat kata Pak Tamrin. Iya, enggak. Memang enggak kelasnya wali. Jadi nyesel kalau mau enggak melihat itu tuh masalahnya. Enggak kelas wali Pak Guru tuh berarti. Kelasnya kelas walid repot. Jadi masih hobi begitu ya kan. Ini macam mana wajahnya tuh nggak ada yang ibaratnya tuh kira-kira umpama kok nyalon wali itu pantas tuh nggak ada, jadi repot itu. Loh, itu betul itu menyuramkan wajah loh nengok itu ya. Jangan sembrono. Loh kita ngaji kemarin loh. Kita ngaji kitab apa? Sulam Taufik ingat enggak? Ya kan? Termasuk salah satu membuat cahaya wajah itu suram. Ya kan itu. Itu melihat itu. Itu apa sih Pak? Tanya Pak Guru Tamrin. Kan itu kalau itu ya kan. Jadi enggak ada nanti apa namanya aura nyalon jadi wali itu enggak masuk. Pudar. Jadinya jadi walid itu kalau Pak Guru. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu kisahnya Nabi Musa. Karena wali begitu harusnya percaya wajahnya. Wajah ya di antara kalian itu yang wajahnya seumur hidup tidak pernah nengok itu dengan yang pernah nengok itu beda. Walal mu'alif rahimahullah. Pak Janis nggak masuk itu. Walal mu'alif rahimahullah. Beda. Kalian percaya ya beda, nggak percaya beda ya. Kalian tuh belum pernah merasakan jadi orang alim, jadi tidak bisa bedakan. Nah, itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi kalian nengok itu sekali beda, 2 kali beda, 3 kali beda, lebih dari 3 kali itu sudah beda. Nah itu seperti itu ya. Kalau tidak munajatnya 40 tahun tuh enggak, asal sudah 3 kali itu enggak ada lepas itu. Nampak bekasnya ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Asal sudah lebih 3 kali. Yang bahaya kalau apa dokter apa namanya? Dokter kandungan nak nengok terus Pak. Nah, itu udah janganlah. Enggak usah daftar jadi wali kalau dokter kandungan. Wabako dan masih tetap arbar kau cadarnya Nabi Musa tadi ala wajih atas wajahnya Nabi Musa ila ammata hingga Nabi Musa itu meninggal. Makanya dalam riwayat itu jenazahnya Nabi Musa itu nggak diketahui sampai sekarang.
di mana beliau kuburnya, ya kan? Nah, terus meninggalnya tuh bagaimana? Enggak begitu terdeteksi. Beda dengan istilahnya tuh para nabi yang lainnya. Ada yang mengatakan di Sungai Nil lah, ada yang mengatakan semacam-macam. Nah, itu karena wajahnya Nabi Musa itu sampai beliau meninggal itu ditutup oleh cadar. Jadi begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya kalau Buya kan nggak begitu, dia nggak ditutup pun sudah burem gitu. Walaula annahu. Enggak ya, ada cahayanya ya Pak Janes ya. Basing wae. Walaula annahu subhanahu wa ta'ala, walaula, dan andaikan pun tidak annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yungsihi, memberikan lupa siapa Allahu kepada Nabi Musa, madako maka tidak akan merasakan siapa Nabi Musa ingda munajatihi, di ketika munajatnya Nabi Musa, mimma dari sesuatu layak tiru yang tidak mampu siapa Nabi Musa ala wasfihi, atas mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi andaikan kok Nabi Musa itu tidak dikasih lupa sama Allah karena sudah bermunajat kepada Allah tadi, maka sedikit pun dia tidak akan peduli, tidak akan merasakan senang, tidak akan merasakan berkoneksi lah dengan para makhluk. Lama amkana, sekiranya memberi kemungkinan siapa Allah ayu an-nisa, jika memberikan kenyamanan siapa Allah siapa Nabi Musa, memberi nyaman siapa Nabi Musa ila syai'in, kepada sesuatu minal makhluqa, tidak dari para makhluk, dan selama-lamanya. Andekan, ya kan, setelah Nabi Musa bermunajat kepada Allah, terus dikalam sama Allah, dan terus juga berkalam kepada Allah, mendengar kalamnya Allah, itu kok tidak diberi lupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun dia tidak akan merasa nyaman dengan makhluk selama-lamanya. Walamma ingtafa'a, maka ketika memberikan manfaat bi dengan siapa akadun satu orang pun, fasubhanahu, maka suci Allah min latifin, dari zat yang lembut, sesuatu ausa'u yang lebih luas, ausa'u karomihi, kepada lebih luasnya kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa adoma, dan juga maha agung apa jalaluhu, keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya intinya begini, siapapun itu, ya, makanya dalam riwayat-riwayat hadis manapun, besok di akhirat itu tujuannya orang-orang yang dekat dengan Allah itu bukan surganya. Surga itu sebagai wasilah untuk orang-orang itu nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kelas-kelas kita ini. Kalau otak kita tuh ke surga kan ya nak kelon, makan enak, ini begitu. Nah, kalau wali-wali Allah udah begitu. Ibarat datang ke tempat Pak Lupi, ya kan? Tujuan orang tuh karena cinta kepada Pak Lupi, kepengennya ketemu Pak Lupinya, bukan ingin menikmati fasilitas yang ada di rumahnya Pak Lupi. Nah, itu begitu kurang lebihnya. Nah, ya. Entah nak suntik apa nggak tahu lah, pokoknya kepengennya Pak Lupinya, bukan nak suntiknya. Nah gitu loh, bukan karena fasilitas suntiknya kah, atau rumahnya kah, atau hidangannya kah, atau sambutannya kah, atau persediaan Pak Lupi gadis cantik-cantik pelayannya tadi, bukan itu. Karena dia saking cintanya ngebet pengen ketemu sama Pak Lupi. Beda kalau kita ini. Nah, yang penting makan dulu, ketemu orangnya kaget. Nah itulah kita kan gitu. Kata Pak Janes ya, menikmati bidadarinya, katakan itu gambarannya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya mengagumi, ya kan. Nah, itu ya pokoknya ya maklum, itu sudah baik lah, ya kan. Sudah bagus, normal. Ya kalau kita Pak Janes, ya kan. Ya kalau orang-orang para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah juga normal, ya kan. Masa ketemu orangnya belum kok biayaan ke rumahnya kan itu.
Ya, yang betul itu, yang sopan itu ya ketemu orangnya dulu, tas salaman ngobrol atau bagaimana, baru namanya fasilitas itu seseran kan gitu. Kalau kita kan udah gitu Bang Firman ya. Wah, terbalik ya kan? Yang penting kopinya, apanya dulu, nah, orangnya kaki lah, tidak penting lah orang. Ya. Itu kalau kita, tapi ya nggak apa-apa, itu sudah bagus ya kan. Nah, kelas-kelas kita kan itu sudah bagus ya. Oh nggak dibuang di neraka itu sudah bagus kan gitu kan. Walal mu'alif rohim diemper-emper jadilah. Yang penting minumannya susu dikeluarin, kopinya diemper-emper itu dikeluarin kan gitu. Kalau kelas-kelas kita lah itulah ibaratnya itu kisah daripada Nabi Musa ketika dikalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk semangat. Ya usahakan ya naik tingkatan barang gitu loh. Ya ingin walaupun sedikit tuh ingin rasa besok itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena ibaratnya tuh menikmati fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala tapi memang pengen bertemu dengan yang punya surga. Surga itu sebagai fasilitas atau tempat yang pantas saja untuk besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu sebagai bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ya bisa begitu ya kan. Syukur-syukur naik kelas Buya ya. Wal hasilu ana sifatil ma'ani asabatu tanqasimu ala rabatil aqsam wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.